tadi kita lihat apa ya, Wonder Woman kan nggak bisa, udah nggak bisa. Apalagi ya, seperti itu tadi ya. Omega, Crash. Crash ya. Susah nebaknya juga, hero-nya banyak banget. Iya, karena banyak dan tergantung gameplay juga kan seperti Iya. apa dan ya Crash bagus sih. Cuman nih bener-bener dia cukup ya bisa jadi menderita sebenarnya sama Hayate sih, tapi menurut gue masih pilihannya oke lah, dari Crash masih oke. Ini yang susah sih Ras sih sebenarnya. Ya, kayak lu ngepokingin hero-nya tebel-tebel banget. Bener. Bahkan lu instant combo Lorion pun nggak bisa selagi Lorionnya punya skill 2 yang gitu, punya resistensinya gitu. Bener. Kill growth. Dan kill growth, dan lubuk, wow. Waduh, dua hero gebuk lifesteal. Udah lengkap ini Crash, waduh masalah ini Crash ini. Ini Lorionnya bikin Tomb of Reaper sih kiri agak sulit, cuman betul. pick lubunya ini tuh dipakai buat early game, kill growth buat late game, Hayate late game, Ras bisa buat zoning, Richard zoning. Di kanan paling susahnya untuk landing pass-nya, misalkan ketemu di sungai ini Archangel lebih unggul menurut gua. Benar. Archangel, kill growth tinggal farmingnya sendiri. Yes, bener banget ini, dan ya di sini berarti kalau ini Lubu di pick nih, berarti junglernya Kriknak. Oke, Kriknaknya Wirau muncul di sini Menarik. kecoa terbang ini akhirnya muncul. Menarik banget ini. Wirau, dan ini pasti seru banget, dan tapi gue suka sih Kriknak sih. Maksud gue dibandingin Lubu yang tadi kita bilang ya, kalau dia kebikin Tomb of Reaper bakal jadi player sendiri. Jadi menurut gue Kriknak lebih bagus karena dia bisa inisiasi dari seorang tornya, bisa langsung cepet aja, dan ya dia bisa menghindari dari ombaknya dari seorang cumi-cumi ini nih yang ngeselin pastinya. Dan menurut gue bagus, tapi kita masih menunggu Dewa nih untuk junglernya nih. Dewa United. Ini pikirnya bagus di sini. Oh, Zil. Oke. Ini Zil akan dipilih oleh Dewa United, dan gue nggak tahu ya. Nah, tadi kan lo minta Zil, dikasih Zil tuh. Dia mau bilang, Liga pengen Zil nih, gue kajarin nih. Siap Bang Azerti, saya akan belajar di sini. Kalau menang, gue pasti bakal tiru langsung nih. Kalau dia menang, gue tiru langsung nih. Dan tapi kalau gue bilang ya, kali ini ya, menurut gue ini lebih berimbang gak sih? Lebih berimbang. Komposisinya nggak, kalau tadi kan game 1 gue bilang Dewa menang. Game kedua gue bilang Archangel menang kalau misalkan late game. Game ketiga gue nggak bisa nebak, ya, ini karena kalau komposisinya gue bilang so-so lah, pick-nya seri-seri gitu. Yes. Meskipun sebenarnya gue agak terkejut ada Crash muncul sih maksud gue, tapi gue paham juga sih karena mereka butuh badan juga, mereka butuh CC juga. Ya Crash pilihan yang oke sih, cuman kembali lagi ini tergantung komunikasinya nggak sih? Karena kalau Crash sampai buang ultimate nggak connect ke siapa-siapa, ini jadi player tersendiri karena dia kan benar-benar ngejagain tornya di sana. Iya, cuman nanti ini bakal muncul nih bocil true damage. Musuh udah pick Hayate, lu ngapain pick Crash? Lu bocor lah, bocil true damage muncul. Iya, bocil true damage nih ya. Enggak, komposisi karena tidak sesimpel itu guys. Lagunya bagus. Sering gitu. Ada ini apa namanya? Trompetnya udah upgrade ya, udah next level nih. Ini trompet sultan biasanya nih. Oke, langsung di arah mid lane, Senko dan Movers. Oh, dia pakai creep kills juga. Cepat rotasinya berarti ini. Benar. Dan kita pun juga ya ini masih seperti biasa dia rotasi ya ini. Rotasi, dan tapi kali ini menarik ya. Ini dari Dewa kali ini lebih mengcounter ya dari skillnya, di mana kali ini Dewa ikutan tukeran juga. Di mana kalau lihat di abissalnya itu Killgirl tahun Omen kan, Killgirl tahun Omen. Sementara kalau di arah DS lainnya Hayate menghadapi Thor. Kali ini Dewa nyamain gitu. Gue taruh Archer gue di DS juga. Ayo kita perang di situ. Ya benar. Karena mungkin juga dari Dewa menyadari ini emang Archer ini seneng banget ngambil Sentinel kayaknya di sini, dan tapi sebenarnya emang ya Aldi ya, kalau gue melihat pun juga gue sempat ngobrol juga sama yang lain-lain juga. Gue sempat bilang ada kemungkinan tukeran lane dari Archer juga dari DS ya, karena menurut gue juga Sentinel ini bagus banget, dalam arti dia masih kasih gold juga, ada regen HP, dan juga kalau mereka bisa ngambil Dark Slayer, mereka bisa cepat untuk ngancurin objektif towernya. Betul, Liga. Karena di early game Sentinel yang sekarang itu berguna banget gitu buat Archer. Oh, ternyata Archernya tetap 0-0. Bener, tetap 0-0. Sementara ya masih menunggu aja. Tapi kalau kita lihat sini masih dari kedua tim masih bermain sabar-sabar aja.
masih coba untuk menjaga jarak. Bakal kita dikontes Zil. ini. Bakal dikontes, tapi nampaknya Mufar datang karena langsung dikeluarkan lagi, tapi kita Zil langsung aja cabut dari tornadonya, langsung men-secure lagi, tapi tangan Mufar sampai tumbang, Very nice. dan langsung diangkat, dan first blood di sana dari Fadel berbuat serang Wirau. What a play sini dari Lorion, dan ini akan menjadi kesempatan, tapi kita sini, Mufar akan coba diincar juga, sakit banget tornya, satu hit lagi, dan Fadel mendapatkan kill di sana, 2 kill untuk Dewa United Esports di sini, dan nampaknya mereka akan langsung men-start untuk darah dan clear, tapi Archangel udah menyadari, langsung ada Wirau datang dan kecoa terbangnya ke arah dari AP, tapi masih bisa bertahan karena emang cukup tanky dari Crashnya. Bagus banget tadi dari seorang Fadel ya. Dia bisa Fadel. ngeluarin steering neck yang ngepas dan akhirnya kena ke arah Wirau. Dan akhirnya Wirau yang mati gitu kan. Terus setelah itu juga dia masih ada komunikasi sama si 44 IP-nya di sini untuk disrupt dan ngejar Richer-nya juga. Jadi dapat double kill di sini Fadel ya gitu kan. Dan Lorian kalau misalkan posisinya ahead itu bakal enak banget. Damage itu bakal kerasa banget. Bener banget sini, dan ya kita juga pakai sini, dan nampaknya kali ini langsung tukeran deh, langsung tukeran lane aja sini ya. Normal lagi sini. Tapi masih juga menarik banget deh, kali ini Archangel mungkin merasa wah ini lebih bahaya nih, ada udah balik lagi aja, dan Abyssal pun juga langsung diambil aja oleh dari tim dari Archangel Divine, yang artinya mereka bakal lebih cepat udah rotasinya karena mereka bisa clearing wave dan juga clearing jungle lebih cepat dibanding dari Dewa United Esports. Tapi kita lihat juga nampaknya ada set goal yang berhasil di-secure oleh Nick, dan kita coba diadu aja, tapi tuh tangguh banget ini, kita sini sang lele pasti, tapi kita di backup ada 4 orang dari Dewa United, memberikan Albion, dan Albion itu dan langsung dikeluarkan aja ombaknya ke arah dari Albion, masih ada Marco Dufrost mengamankan diri, Mufar dengan Marco Danternya ke arah dari tim dari Crash, dan kita sini Forward AP sendirian aja, dia dihit terus oleh dari Hayate-nya, dia langsung dilemparkan Shuriken Toss, tapi nampaknya belum bisa dilanjutkan lagi, dan kedua tim nampaknya akan mundur dulu aja, sementara Mufar pun juga nampaknya masih bisa menahan diri dari serangan dari Zil. Berani banget dari kill growth seorang Albion. Bener-bener buy time yang lumayan lama untuk nunggu Wirau datang. Cuman akhirnya dari tim Dewa juga pas sudah ada Wirau dia langsung muntusin untuk mundur gitu. Nggak maksain lagi. Seandainya dia maksain mungkin dia bakal kejebak di antara 2 tower dari tim Archangel gitu kan. Yes. Terus dari kill growth juga dia punya info kalau dia punya Mark of the Frost gitu biar selamat. Oke, sebentar tower dikeluarkan juga di sana. Asioreti sakit banget di sana, dan tower akan coba diambil aja. Tapi nampaknya enggak sih, karena emang masih ada shot juga jadi masuk out. Tapi nampaknya tidak buat Archangel. Gue nggak peduli towernya pasti alos, gue hancurin dan dapat aja towernya, dan gue malah bingung justru kenapa Dewa nggak mirroring ke towernya. Tapi mungkin karena tadi creepnya udah bersih juga sama kill growth sih, tapi menurut gue, tapi ya nggak apa-apa. Dan mati tower masih diambil oleh Archangel Divine, dan kita langsung diangkut aja. Apa sih ada Mark of the Frost? Nice banget. Tapi kita sini aja, karena dari tower, dan Casey dalam masalah besar masih bisa tertahankan, masih bisa selamat, sedikit lagi tumbang. Dan kembali ada metamorphosis yang dikeluarkan, tapi tidak membawa hasil karena dari Albion atau kill growth masih bisa bertahan, tapi nggak masalah karena Spear Sentinel berhasil di-secure oleh tim Dewa United Esports. Bagus banget Mark of the Frost dari seorang Senko tadi. Ketika dia pakai Mark of the Frost, itu selain Lorione yang nggak bisa ngebunuh, ultimate dari Omen juga kebuang sia-sia gitu loh. Dia ngulti terus ya taunya rasanya Mark of the Frost gitu kan. Dan akhirnya Omennya malah kejebak. Terus dari tim Archangel juga berhasil backupnya. Betul-betul harus tumbang di sana karena mereka tahu udah nggak ada metamorphosis, tapi nggak masalah karena akan terkilih dengan satu buah tower dari arah Abyssal, dan dari tim Dewa United Esports berhasil menyamakan lagi untuk dari objektivitas towernya. Menurut gue jadi pilihan yang cukup oke. Sementara Albion masih coba untuk menahan dulu aja. Di sisi lain di arah top lane juga diperas juga. Kita langsung dari seorang Wirau mencoba ambil back goal yang berhasil di-secure sama Wirau. Dan kita lihat yang dari Dewa United akan mulai mengarah ke arah desa, di mana udah dikirim 4 hero, dan Archangel harus berhati-hati karena dari belakang ada Omen bersama dengan Casey di sini. Atau dikeluarkan ke arah dari Senko tumbang di sana, tapi kita lihat dari Casey terlalu dalam masuknya, harus tumbang juga di sana oleh Zero. Metamorphosis sedikit terlambat, tampaknya kembali Metamorphosis, tapi gak ada lagi follow up-nya dia teman-temannya, dan membuat dari Metamorphosis tidak dapat banyak impact di sana. Tapi dapat disilang dari Wirau, masih untuk menahan diri, mencoba diri, tapi Loren udah sakit banget. Tapi masih belum bisa ditumbangkan nih. Kill growth menjadi kill growth. What the hell? Ya mati kill growth. Oh no, dan enggak, masih bisa selamat, tapi ada Fadel. Hati-hati, akan coba mengejar ke arah dari kill growth yang bisa terlewatkan, dan sprint terus. Dia ada power, dan nggak ada kayak selamat. Dia lebih main safe sih, karena mungkin dia tahu kan, waduh nih Wirau-nya masih missing nih di map nih. Jadi mungkin dia agak terlalu bahaya kalau maju ke depan.
Tadi sebenarnya dari seorang Albion udah bagus banget manfaatin momen ya. Ketika temannya maksa tower di atas, maksa buat defense tower di atas gitu kan. Dia udah split push aja gitu sebagai tugas Groot split push gitu kan. Cuman sayangnya creepnya tuh nggak ada yang jalan bareng dan akhirnya nggak ngedapetin apa-apa gitu kan. Tapi ketika dia ngelihat Zil Scarlet, dia coba untuk nge-trap, tapi ternyata nggak bisa gitu. Darahnya masih cukup banyak dan malah dibalikin sama Axioreti gitu. Ini hampir mati nih. Dikit lagi. Satu lagi nih. Tapi emang ya susah juga sih. Karena emang itu sebenarnya anaknya Zil sih ya. Dia bisa tornado. Kalau emang pun dia di geng, dia nggak tornado tuh cabut aja dengan skill 2. Menurut gue masih bisa lah. Dan kita lihat juga nampaknya dari Archangel masih kembali ke atas lagi. Tapi Spear Sentinel nampaknya berhasil dicek tapi nggak diambil. Itu kan tadi kayak nggak kena jadi kayak orangnya ya. Ini Kilgrotnya respect banget sih. Dia langsung bikin medallion di item pertama malah hitungannya ya. Item pertamanya langsung medallion, dia benar-benar respect banget. Takut di geng sama Axioreti. Ya, betul banget ini. Dan ya kita juga nampaknya masih bisa dapatkan lagi untuk Dark Slayer-nya. Dan kita lihat 0-0 akan ketahuan di sana. Oh no, ini tidak masalah besar. Zero, tapi ada Senko datang mendorong di sini, tapi udah nggak bisa dia bertahan. Dan dua pemain tumbang dari Senko dan 0-0. Dan tower dari atas akan coba diambil dan berhasil disecure oleh Dewa United Esports. Dan Dewa United Esports udah mulai mengambil keunggulan sekitar 2000 dari sisi networknya nih Aldi. Ada proxy yang bagus dari seorang Albion ya. Ini Tower AOV kan biasanya nggak bisa ya, cuman dia bisa, kena nih, kena kan. Nggak apa-apa lah. Masih kena, nggak apa-apa. Ini ngebaiteng banget nih, jadi tim Archangel langsung harus manfaatin dengan maksimal gitu. Bener banget ini, dan coba mengejar, tapi nampaknya udah nggak bisa. Tapi nggak tahu sih apakah bakal lanjutin apa nggak, cuman mereka nggak ada yang bener-bener bisa nangkep sih, kecuali Double Trouble dan juga dari Lorionnya. Tapi kalau gue bilang sih nggak sih, mereka bakal lanjutin lagi, dan menurut gue ini bayang time yang bagus banget ya, ketika tadi sempat behind. Nah ini tadi kita bilang Hans lagi-lagi ya, somehow, someway lalu bisa mencari satu, bisa mengulur waktu untuk teman-temannya bisa bertahan lagi, dan menurut gue ini bagus banget. Tapi dari sisi lain juga nampaknya dari tim Dewa Esports masih mencoba untuk nge-press lagi, belum bisa, dan masih ditarik ulur oleh tim dari Archangel Depan. Tapi nggak masalah karena Infinite Slayer akan diambil oleh Dewa United Esports. Oke, ini kalau misalkan keadaan gamenya cuman begini doang, ini menurut gue sih bakal jadi keuntungan buat tim Dewa, karena dari segi network Archer-nya, DPS hero-nya gitu, Tornanya, dia punya network di atas dari Archer musuh, itu lumayan gede tadi, 2000 bandingannya, dan itu udah gede banget. Jadi untuk misalkan adu war di late game ini tim Dewa udah menang gitu sebenarnya. Kalau misalkan ada war yang gede gitu. Bener banget ini, dan ya bagus banget ini, dan kita pun juga nampaknya dari Dewa pun akan mulai nge-press lagi aja ke arah dari top lane. Kali ini tower 2 akan coba diincar lagi oleh tim dari Dewa United Esports, dan kita hasilnya Metamorphosis langsung dikeluarkan untuk bisa meng-secure towernya. Cuman tapi di mirroring aja karena langsung dari tim dari 0-0 satu sama ya, karena sama. Yes, berhasil di-secure lagi, dan bahkan midnya bakal coba diambil. Killgrotnya bener, ngambil ke arah dari tower midnya. Sementara di arah dari top lane masih jadi dengan sangat baik oleh tim Archangel, tapi Movers hampir tertumbangkan. Enix maju ke depan, dapat seorang Movers dan berhasil kabur lagi. Wirau, ini dia kecuali terbangnya dari nggak bisa, terlalu sakit. Oh my god, dan menjadi triple kill untuk seorang bahkan quad kill. 0-0 tumbang di sana, dan Dewa United Esports akan mengambil tower dari atasnya nih Aldi. Bagus banget dari seorang Enix di sini. Benar-benar dia udah aduh bagus banget, dan Kilgrot. Lo gak bisa apa-apa dibanding dengan Tornya, sakit banget. Harus di respect Tornya. Udah sakit banget, networknya juga udah jauh banget ya Aldi. Selisihnya pun dengan Hayate itu 2000 hampir 3000 dan tinggi goldnya. Iya. Wah. Tadi gue bilang gitu kan, kalau misalkan begini tuh bakal jadi kemenangan tim Dewa karena Tornanya tuh jauh kemana-mana dibandingin Hayate dari tim Archangel gitu. Dan Archer-nya di game ini tuh benar-benar nentuin hasilnya gitu. Iya, benar. Terus Tornanya di sini juga benar-benar bisa outplay banget. Tadi ketika dia masuk buat maksa ke tower, dia dapetin movers-nya, terus di follow up sama Wirau, Kriknaknya tadi. Tapi dia masih selamat. Terus datang lagi Hayate, dia masih selamat dan malah dapetin quad kill. Itu benar-benar outplay dan bakal jadi makin snowball gitu buat Tornanya di sini. Benar banget, sementara kita sudah dari Casey. Casey-nya sakit banget. Kenapa kamu sendirian di sana? Harus tumbang ke dalam bumper. Sementara kita Tornado dijual oleh Axioreti. Tapi tumbang silang dari Padel dan Mampiri. Tapi bumper pun juga udah bonyok banget. Tapi gak ada lanjut lain, gak masalah. Paling gak dapat 1 kill, dan tadi Casey offset sih gue bilang tadi. Agak terlalu over ya. Dia terlalu pede juga sih tadi sendirian ngebadanin kan. Menurut gue dia juga harus respect juga karena emang dia ada Hayate di sana. Menurut gue Kriknak pun juga sakit juga karena dia udah rank breaker juga. Jadi menurut gue Omen ya
nggak tank-tank amat. Tapi kalau ini dari Azurity mencoba ngicil ke arah dari Hansnya, tapi masih bisa saling meradoya. Tapi menurut gue tadi bener-bener Dewa bagus banget permainannya, dimana tadi ya bener ya disontornya oke banget. Tapi kita nanti dulu karena di mid akan bertemu lagi, dimana Forti Frappe masih memberikan pressure bersama dengan Enix. Tornya, oh my god, Senko! Oh hati-hati, hampir aja tumbang. Satu peluru bahkan tadi menurut gua, satu peluru bisa numbangkan dari seorang Senko-nya. Bagus banget dari Enix, dia benar-benar udah hafal banget hitungan damage-nya dari seorang Tornanya gitu. Benar-benar dia bisa kalkulasiin gitu, damage yang gue keluarin tuh bisa sampai semana ke hero yang gue pukul gitu. Benar banget, dan kita pun juga nampaknya lagi dari Infinite Slayer akan coba di-secure lagi oleh tim dari Dewa United Esports. Dan tapi ini kalau lu perhatiin ya dia, ini emang 3 game kurang lebih mirip-mirip ya. Emang selalu kayak somehow tuh kayak early-nya Dewa dulu yang menang, nanti di late game-nya baru Archangel mulai comeback. Ini tuh 3 game ini menurut gue kurang lebih mirip-mirip nih. Kali ini pun juga kan dari Dewa United Esports dia lebih unggul kan. Tapi Archangel masih punya peluang karena networknya selisih 5.000 doang. Jadi masih ada kesempatan buat mereka comeback. Tapi kita lihat Casey kembali sendirian di sini. Tapi gak apa-apa sini karena di kali 1 lawan 2. Masih berada adalah satu bagian. Oh gak bisa. Hayate harus tumbang aja. Karena benar-benar udah komitmen buat bermasalah Hayate. Dan 1 kill masih secure lagi oleh Dewa United Esports. Dan kali ini Azurity akan mencoba untuk mengambil ke arah Micron. Tapi nampaknya masih bisa diselamatkan oleh Movers. Tapi ini nggak bagus karena mereka kehilangan seorang Hayate-nya. Dan ini bakal menjadi kesempatan buat Dewa United Esports untuk kembali nge-push ke arah bottom lane-nya nih. Cuman bedanya nih dari game sebelumnya, ketika Dewa bisa menang di early dapetin Slayer terus-terusan tapi nggak bisa nge-end. Cuman kali ini menurut gue lebih mudah karena dia punya Torna yang notabene-nya dia hero archer yang DPS-nya gede, apalagi dia di sini dengan kondisi 6-0 gitu kan. Bener. Jadi kayak gampang banget dia nge-push tower gitu. Jadi beda banget sama game yang sebelum-sebelumnya. Ya, betul banget ini, dan kita masih melihat ini di mana dari bottom lane akan coba diambil dari tim dari Dewa United Esports. Yang kalau kita juga nampaknya dari Fortiver AP udah mulai naik juga, sementara ada Metal bisa dikeluarkan juga untuk bisa men-secure tower bawahnya. Tapi masih belum bisa, masih di-defend dengan sangat baik oleh Archangel Divine. Dan ini menurut gue ngulur waktunya bagus banget sini dari Archangel, karena paling tidak dia masih bisa menahan, bahkan dari Infinite pun juga belum bisa menancurkan tower bawah. Dan menurut gue masih bagus banget defense yang dilakukan oleh Archangel. Cuman tower akan hancur karena creep udah datang, dan itu nampaknya cuma menunda aja. Dan kali ini mereka mengarah ke arah tower ketiga, maju ke arah sini, tapi ada Wirau nampaknya fokus ke arah bersing creep aja dan masih bermain safe aja. Dan menurut gue ini bagus karena kita melihat dari Hans pun juga masih nyaman untuk split push ya. Jadi dari artinya fokusnya adalah defense dulu aja, ngulur waktu aja. Iya, di sini tugas dari Archangel ya udah dia tinggal paling cuma nunggu ngulur-ngulur waktu aja sampai dari tim Dewa United ini bikin mistake dan juga Kilgore dapat space untuk split push gitu. Karena itu doang satu-satunya harapan dari tim Archangel untuk ngebalikin keadaan yang ada di game ini ketika Archangel sedang behind kayak gini gitu. Ya, karena kalau dia ngandelin late game pun juga tim Dewa juga nggak kalah late game ya. Dia punya Lorion, dia punya Thorn gitu. Dan dia punya Crash untuk nge-TB-in yang banyak gitu. Walaupun Hayate di sini hero tour damage, tapi kalau misalkan Crashnya HP-nya banyak dan tebel, ya itu nggak berimpact gede gitu ke arah Crashnya. Benar banget ini. Dan ya kita masih melihat ini di mana tapi ini kalau diperhatiin emang dari Archangel nih memang masih fokus untuk nge-push dari bottom lane-nya atau dari Abyssal, sementara dari Dewa United Esports tampaknya dia menunggu untuk Dark Lord Slayer muncul di sini, karena bentar lagi kita bakal masuk ke malam hari di mana Dark Lord Slayer akan muncul pastinya. Tapi ya tadi juga karena ada seorang Kilgore juga udah mulai menunggu di sana, dan bener aja udah muncul untuk Dark Lord Slayer yang nampaknya dari Dewa United Esports akan menunggu dulu, dia nge-trap dulu ya. Dia coba memancing biar Archangel mikir, oh ini Dewa lagi Dark Lord nih, dia berpancing masuk. Tapi nampaknya dari Archangel juga mainnya sabar banget ya. Jadi menurut gue ini kedua tim benar-benar masih main tarik ulur aja, karena emang ini satu mistake bisa berbahaya banget karena udah masuk ke late game ya Aldi ya. Iya betul Liga. Ini misalkan seandainya Enix-nya di sini bisa keculik atau ke pick off sama tim Archangel, ini bakal benar-benar ngerubah keadaannya 180 derajat. Gue bisa bilang kalau misalkan Enix-nya mati keculik dan mati sia-sia, Archangel bakal menang di game ini. Bentar, tapi Azurity di sana hampir tertumbangkan sedikit lagi. Tapi nampaknya Azurity Senko harus tumbang Enix, setelah Wirau harus tertumbangkan, dan dia udah pasti gak punya buyback karena udah menit 15 juga. Dan kita lihat sini 3 lawan 5, Dewa United Esports akan menutup game, akan maju karena base. Fortiver AP akan masuk ke depan, badan ngajak karena terakhir base-nya udah gak bisa, tapi 0-0 udah gak sebentar lama dan 4 main tumbang. Tinggal Albion seorang diri harus balik, di push balik, ada Kilgore 1-4 akan saling diadu. Ini tanpa creep Aldi mencoba sini karena dari Kilgore, tapi terlalu sakit, nggak bisa. Buat Dewa United Esports, dan 2-1
2-1 untuk Dewa United Esports menang atas Archangel Divine. Nice try sekali lagi buat tim Archangel Divine di game Wow. ketiganya kali ini. Ini gamenya lumayan seru gitu. Seru banget seru itu kan parah, dibanding seru game parah. 1 kedua gitu ya. Bener. Karena dari komposisinya tuh sama-sama komposisi yang nggak bisa ditebak kemenangannya gitu kayak. Bener. Kita nggak tahu ini lihat game early tuh bakal menang tim mana. Tapi akhirnya gamenya dimenangkan oleh tim Dewa United Esports dengan keadaan Enixia Tornenya. この手を振る倒れてる子供たちに捧げる